diberkati Tuhan. Bertemu kembali secara virtual dalam acara PKLU Baca Alkitab dari Sabang sampai Bau-Bau, dari Taman Bunga Waterpark. Saya Rahel Anggumita Mewisuk Purba, anggota PKLU GPIB Maranatha Pematang Siantar, Sumatera Utara. Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, pujian, syukur, dan hormat kami panjatkan kepadamu Bapa, di mana pada malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu akan senantiasa memberikan kami sukacita dan damai sejahtera, dan biarlah kami dapat memahaminya lewat Roh Kudus-Mu. Kami sambut firman-Mu di malam hari ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang ada juru selamat kami yang hidup. Baiklah, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 9. Perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusiawi dunia. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia dunia dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadamu? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun menyiram adalah sama-sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Selanjutnya kita akan merenungkan firman-Nya dengan judul bacaan Tanda Manusia Dunia. Sebagai umat manusia, kita tidak menyukai pribadi penuh dengan iri hati dan suka berselisih. Sikap demikian akan mengganggu, bahkan merusak tatanan hidup bersama yang merindukan hubungan harmonis, rukun, dan damai. Rasul Paulus dalam firman Tuhan malam ini dengan penuh hikmat Tuhan dan kasih mengajak jemaat Korintus untuk melakukan evaluasi diri secara mendalam berkaitan dengan kehidupan beriman mereka yang menurutnya masih sangat duniawi dan belum rohani. Perilaku jemaat Korintus yang menciptakan kelompok atau golongan menunjukkan keduniawian mereka. Di antara mereka masih ada iri hati dan perselisihan yang mengakibatkan perpecahan.
keadaan ini semakin diperkuat dengan keluarnya ungkapan, "Aku golongan Apolos dan aku golongan Paulus." Ketika jemaat memandang bahwa pewarta Injil hadir sebagai pemimpin suatu golongan, maka sifat keduniawian akan tampak, sehingga membawa mereka pada sikap iri hati dan perselisihan yang berujung perpecahan dalam kehidupan persekutuan jemaat. Marilah kita menjaga dan merawat persekutuan jemaat dengan kedewasaan rohani, bukan memakai cara duniawi yang penuh iri hati dan perselisihan. Jauhkanlah diri kita dari perbuatan membentuk kelompok atau golongan di dalam jemaat karena mengidolakan pemimpin tertentu atau status sosial yang berbeda, agar tidak terjadi perpecahan dan persekutuan jemaat. Sebagai warga jemaat, marilah kita senantiasa membangun kehidupan berjemaat dalam kesejukan dan kedamaian. Tanggalkan cara-cara duniawi yang dapat merusak persekutuan. Ingatlah bahwa cara-cara duniawi hanya dilakukan oleh setiap orang yang masih hidup dalam keduniawian, tidak mau mengikuti cara yang penuh dengan kasih. Ketahuilah, cara hidup demikian tidak akan membangun, tetapi merusak hidup persekutuan jemaat. Bapak, Ibu, Opa, Oma, Opung, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, syukur kami puji kepadamu Bapa. Di malam hari ini kami baru saja merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami. Jadikanlah pelaku-pelaku firman-Mu yang taat setia kepadamu. Sebagai lansia, kiranya Bapa di surga mau menguatkan kami sehingga hidup kami ini penuh damai sejahtera. Kami berdoa buat bangsa dan negara, Bapak Presiden Jokowi bersama stafnya Bapak. Kiranya Bapak memberkati di dalam tugas dan tanggung jawabnya. Juga Oma Opa yang terbaring di dalam kesakitannya di atas tempat tidur, kiranya Tuhan jamah berkati mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa sembahyang kami. Biarlah hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, demikianlah bacaan kita hari ini. Biarlah yang kita dengar akan menjadi teladan dan menjadi tuntunan dalam hidup hari lepas hari. Opa dari Siantar, saya ucapkan selamat malam, tetap semangat, tetap berdoa, tetap mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Horas, horas, horas. Tuhan Yesus memberkati.
kebahagiaan.